Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita ketemu lagi di podcast BNNP Jawa Timur. Saya siang ini ditemani oleh beliau-beliau yang luar biasa banget ya di BNNP Jawa Timur ini. Beliau ini menempati posisi-posisi yang strategis di BNNP Jawa Timur. Yang pertama tamu saya ada Bapak Kabak Umum BNNP Jawa Timur, yaitu Bapak Hari Prianto. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kemudian ada Bapak Dr. Purwanto selaku Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP Jawa Timur. Selamat siang Dr. Pur. Sehat-sehat ya Dok? Sehat Mas. Oke, yang ketiga ada Subkoordinator dari pencegahan, yaitu Bapak Satriono. Selamat siang Bapak. Waduh Bapak ini udah senyum-senyum dari tadi ini udah senyum-senyum nih. Kayaknya udah banyak materi yang bakal disampaikan oleh beliau-beliau ini di sini kayak gitu ya. Oke, mungkin masyarakat banyak bertanya-tanya di podcast kita kali ini nih. Kita berbicara tentang learning organization, yaitu kolaborasi program P4GN melalui intervensi berbasis masyarakat mewujudkan desa bersinar. Apa sih IBM itu atau intervensi berbasis masyarakat, atau mungkin apa sih desa bersinar itu? Mungkin masyarakat juga pasti bertanya-tanya gitu ya Bapak ya. Apa sih kedua hal itu? Mungkin masyarakat kan mungkin tidak banyak tahu terkait hal itu. Jadi daripada saya ngomongnya ke kanan ke kiri, bisa kita langsung tanya ke para narasumber di sini ya. Mungkin dari Bapak Anto dulu, mungkin selaku Pak Kabak, apa sih yang diinovasikan oleh BNNP Jawa Timur sendiri untuk mendukung program P4GN itu sendiri? Oke, makasih Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Didi, ini adalah learning organization, strategi sinergitas BNNP Jawa Timur dalam mewujudkan desa bersinar. Saya akan bicara terkait dengan organisasi yang adaptif. Bagaimana organisasi yang adaptif itu adalah organisasi yang bisa menyesuaikan dengan eranya. Jangan sampai organisasi kita itu akan mati dengan sendirinya, tidak mau untuk perubahan sesuai dengan eranya. Untuk itu kita mencoba bagaimana organisasi ini memiliki fungsi dan memiliki tugas, maka harus kita sinergikan dengan organisasi pemerintah atau mungkin stakeholder yang terkait, sehingga yang apa kita lakukan bisa kita publish dan harapan kita mendapatkan dukungan dan komitmen itu. Nah, tadi saya bicara terkait dengan organisasi yang adaptif, maka kita harus bisa memberikan pembelajaran-pembelajaran kepada masyarakat bahwa dengan pembelajaran-pembelajaran itulah apa yang kita miliki terhadap program-program itu nanti bisa kita dukung. Tanpa ada keterampilan, kemudian juga tanpa ada sebuah knowledge, tentunya juga tidak akan terdukung, dan jangan sampai program itu hanya sebuah wacana akan tetapi tidak dilakukan secara bersinergitas. Nah, siang ini kita mencoba dengan tema yang kekinian, ini adalah organisasi pembelajaran. Nah, organisasi pembelajaran karena BNN ini juga memiliki program Desa Bersinar, dan Desa Bersinar itu dalamnya ada IBM, maka secara tidak langsung kita mengkomunikasikan bagaimana tugas peran serta IBM itu dalam mewujudkan desa bersinar. Maka tanpa sebuah saluran komunikasi, tanpa sebuah saluran publikasi, masyarakat juga akan bertanya-tanya. Semakin banyak yang paham, semakin banyak kita publikasikan, maka semakin banyak masyarakat yang akan mendukung kita. Maka tadi disebutkan di depan, bagaimana kita membangun organisasi kita menjadi organisasi yang adaptif, yang menjawab tantangan dan kebutuhan dalam melayani masyarakat saat ini. Mungkin itu Mas. Iya. Berarti bisa dibilang ini adalah edukasi buat masyarakat gitu ya Bapak ya. Betul. Supaya masyarakat tahu tentang program strategis apa sih yang dari BNN lakukan gitu ya. Salah satunya pembentukan rumah bersinar, dan yang di dalamnya ada IBM gitu ya. Nah, bagaimana nanti IBM itu apa, kemudian rumah bersinar itu indikatornya, desa bersinar itu indikatornya itu apa gitu. Itu perlu dijelaskan lebih dalam mungkin gitu ya Bapak ya. Kemudian apa sih yang kemudian melatar belakangi pembentukan dari desa bersinar itu? Oke, mungkin desa bersinar itu kenapa sih sampai dibangun ya, dibangun sebuah desa yang bersih narkoba. Ini latar belakangnya adalah sebetulnya kalau kita lihat sampai sekarang ini bagaimana sih maraknya peredaran gelap narkoba itu ya, yang sekarang itu sudah
tidak lagi menjamah di perkotaan. Sekarang ini peredaran gelap narkoba itu sudah merambah ke segala lini. Segala lini, ya. Tidak lagi melihat status sosial, tidak lagi melihat usia, terus kemudian lokasi. Nah, melihat fenomena seperti itu, kemudian muncul sebuah gagasan yang akhirnya BNN bekerja sama dengan Kementerian Desa gitu ya, membuat sebuah MOU. Nah, ini sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Kabak tadi, membentuk sebuah kolaborasi. Gitu. Nah, kenapa? Karena desa itu sekarang merupakan sebuah penyangga untuk menjadikan Indonesia itu bersih narkoba. Karena terutama desa-desa yang daerah pesisir, desa-desa perbatasan itu kan sangat rawan sekali ya, sangat rawan sekali akan masuknya peredaran narkoba itu sendiri gitu. Karena itu pada akhirnya dibangunlah yang namanya Desa Bersinar. Betul. Itu urgensinya gitu ya Bapak ya. Urgensinya seperti itu. Gitu. Nah, terus kemudian berkembang bahwa di Desa Bersinar itu bagaimana artinya agar masyarakat itu sendiri pada akhirnya sadar gitu, sadar dan kita sebagai inisiator, sebagai fasilitator akhirnya juga membentuklah sebuah yang dinamakan intervensi berbasis masyarakat atau IBM yang nantinya akan ditangani Dr. Pur ini gitu. Tapi sebelum kita masuk ke IBM mungkin seperti tadi Pak Kabak sampaikan, kita menyinggung tentang Desa Bersinar. Mungkin masyarakat belum tahu nih apa sih yang maksud bersinar gitu ya Bapak. Desa Bersinar maksudnya bersinar ini apakah cerah gitu ya atau kayak gimana? Nah, ini perlu dijawab ini gitu ya Bapak ya. Makasih Mas Yudi. Kebijakan atau program daripada Desa Bersinar ini adalah terobosan inovatif sebagai penguatan program PKP 4GN yang terpadu. Nah, karena ini adalah sebuah inovasi, tentunya ada suatu inovasi baru yang dibangun. Nah, mungkin dulunya misalkan kalau kita tuh menebang sebuah pohon, mungkin yang dulu itu adalah menebang rantingnya, tapi dengan adanya program Desa Bersinar ini, kalau seandainya kita akan mencabut sebuah pohon, bukan rantingnya saja yang pohon. Artinya apa? Bahwa kita gali sampai ke akar-akarnya. Nah, siap. Maka tadi kami sampaikan selain itu merupakan terobosan inovatif, ini juga merupakan daya ungkit. Artinya daya ungkit atau leverage gitu ya terhadap program-program yang berkelanjutan tadi. Karena di program Desa Bersinar ini sesuai dengan kriterianya itu tidak hanya melakukan kegiatan yang parsial, akan tetapi adalah melakukan kegiatan yang terstruktur. Kemudian yang berikutnya adalah dengan dukungan yang fungsional. Artinya dengan Desa Bersinar dan memang desa itu sudah melaksanakan, insya Allah dengan kolaborasi dan bersinergi dengan instansi yang terkait, yakni dengan adanya keberadaan Babinsa, kemudian juga Babikantipmas, kemudian juga adanya fungsi IBM tadi, agen pemulihan. Kalau ini memang semua sudah jalan, saya pastikan dan yakin akan adanya penurunan prevalensi dan sekaligus juga akan berdampak terhadap turunnya kasus narkoba di daerah itu. Jadi Desa Bersinar ini adalah desa bersih narkoba yang di dalamnya merupakan program inovasi yang strategis, merupakan daya ungkit dalam mewujudkan program B4GN yang terpadu. Itu Mas Yudi. Siap. Berarti Desa Bersinar itu bersih narkoba gitu ya maksudnya ya. Harapannya mudah-mudahan semakin banyak semakin program ini terus disinergikan mungkin akan banyak desa-desa yang bersih dari narkoba gitu ya. Lanjut tadi Pak Kabak juga Pak Sad juga menyinggung persoalan IBM gitu kan tadi ya. Mungkin Dr. Pur bisa menjawab terkait apa sih IBM itu? Mungkin masyarakat perlu diinformasikan dan diedukasi terkait program IBM itu apa, strategis dari BNNP sendiri itu untuk apa urgensinya gitu. Monggo dokter silakan. Ya, terima kasih Mas Didi. IBM itu dulu ketika saya masih kecil itu merek komputer ya.
IBM. Oh, iya iya iya. Iya iya iya. Besok itu. Ini memang sengaja Oh, iya, saya iya, ingat. iya. Jadi intervensi berbasis masyarakat. Ini pendekatan rehab sebetulnya. Oke. Jadi rehabilitasi itu punya pendekatan dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Dan, Bentar dok. hmm, Rehab. Emangnya dokter Pur tukang rehab itu kan rumah itu rumahnya direhab itu. betul. Nah itu ya. Jadi kita ini merubah rumahnya manusia. Oh iya iya. Jadi, kognisinya gitu ya. Iya, jiwanya. siap, siap. Connect, Jiwanya. kan? Connect. Iya. Siap. Jiwanya gitu. Jadi harus ada proses-proses perubahan memang. Sampai tekan di gimana? Sampai mengkonstruk dok gitu ya. IBM. Jadi gitu ini ya. dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat ini Iya. kita harus mendorong dan memberdayakan masyarakat ini dalam konteks kearifan lokal. Oh. Iya. Dan memang tujuannya hanya untuk yang masih ringan, penyalahguna ringan gitu ya. Terus minimalis, mudah diakses dan tenaganya dari masyarakat juga. Dan kita harus menggalang itu tadi, seperti katanya Pak Kabak ya, sinergitas, kolaborasi dengan bidang-bidang lain. Karena narkoba itu bukan hanya pokoknya narkoba BNN gitu. Oke. Jadi kita harus meningkatkan peran serta masyarakat. Oke. Jadi di bidang rehabilitasi kita punya terobosan bersama lokasi yang sama dengan Desa Bersinar. Nanti di situ kita ada kader istilahnya. Tapi sudah disebut sebagai agen pemulihan, bukan agen rahasia 007 James Bond gitu ya, bukan. Oke. Jadi nggak nangkep enggak. Oke. Jadi kayak kader lah istilahnya, kayak kader posyandu kalau puskesmas. Jadi sekarang ini bersinergi gitu ya Pak ya, Iya. antara Desa Bersinar dengan IBM dari program rehabilitasi gitu ya Pak Ya, ya. jadi memang untuk membangun sebuah desa bersinar ini memang pada prinsipnya harus berkolaborasi ya. Karena untuk membangun sebuah desa bersinar itu tidak hanya kami yang dari pencegahan saja. Nah, ini kami memang yang artinya membuka jalan ya, dari pihak pencegahan yang membuka jalan. Karena untuk membentuk sebuah desa yang bersih narkoba itu kan dibutuhkan pada akhirnya di desa itu kan seperti yang disampaikan Pak Kabak tadi harus betul-betul bersih dari narkoba. Iya, siap. Nah, ini untuk bersih dari narkoba itu maka kan diperlukan sebuah sinergitas. Jadi di situ harus ada bagaimana dari sisi rehabilitasi untuk para pecandu yang sudah terlanjur ya, yang sudah terlanjur menggunakan gitu. Kami sendiri yang dari pihak pencegahan itu bagi masyarakat yang belum supaya tidak menggunakan atau menyalahgunakan, kita beri informasi, kita beri edukasi. Nah, di sisi lain, di sisi Dokter Pur yang sudah terlanjur menyalahgunakan, itu diusahakan direhabilitasi supaya mereka bisa berhenti, gitu ya, berhenti dari penyalahgunaan akhirnya pulih. Nah, yang biasanya bahwa rehabilitasi itu kan pasti ditangani di lembaga. Nah, ini karena berbasis masyarakat, maka ya kader-kader tadi itu yang nantinya dia sebagai penjangkau ya dok ya, sebagai penjangkau, kemudian juga mendampingi mereka agar mereka bisa pulih kembali dan tidak menggunakan lagi. Kemudian di sisi pemberantasan itu memberikan pengertian kepada masyarakat agar masyarakat berani melaporkan, bukan berani menangkap, enggak loh ya. Iya, masyarakat enggak ada ini ya, iya. Jadi bukan menangkap, tapi bagaimana masyarakat itu berani melaporkan jika ada tindak kriminalitas narkotika ini, ya. Karena kami sadar tanpa ada kepedulian masyarakat itu tidak akan ya
nggak akan selesai lah Nggak akan masalah selesai, ini iya. itu, ya. Saya kira itu. Oke, sinergitas jadi menjadi sangat penting ya di pembahasan ini. Jadi dari tadi Pak Kabak menyampaikan sinergi, Dr. Pur menyampaikan sinergi, kemudian Pak Satriono juga menyampaikan sinergi. Kemudian saya tadi sedikit mencatat apa yang disampaikan Pak Kabak terkait sinergitas dengan stakeholder. Mungkin bisa disampaikan Bapak stakeholder bagian bidang apa saja yang sudah saat ini menjalin komunikasi dengan BNNP Jawa Timur untuk mewujudkan desa bersinar yang juga di dalamnya ada intervensi berbasis masyarakat. Baik, makasih Mas Didi. Arah dan tujuan daripada desa bersinar ini adalah dalam rangka memerangi narkoba. Kemudian yang kedua, desa bersinar ini adalah dalam rangka melibatkan peran serta pemerintah daerah. Pemerintah daerah. Nah, tadi jawabannya ada pertanyaan adalah stakeholder. Siapa Stakeholder. yang berinteraksi? Nah, siap. Gitu ya? Iya. Nah, kalau kita bicara pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang 35, kemudian juga peraturan daerah, terus kemudian juga ada Permendagri, kemudian juga adanya peraturan gubernur sampai dengan tim terpadu yang dikeluarkan keputusan gubernur. Nah, yang dimaksud dengan stakeholder itu adalah forum koordinasi pimpinan perangkat daerah, kemudian juga OPD yang ada di dalamnya. Kemudian juga perwakilan kementerian dan lembaga yang ada di Provinsi Jawa Timur, kemudian juga pimpinan OPD, pimpinan BUMN, BUMD, serta juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, terus kemudian penggiat anti narkoba. Itu adalah stakeholder yang seharusnya berada di garda terdepan, bergandengan tangan dengan BNN dalam rangka memerangi dan merumuskan tindak lanjut terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat. Nah, apakah hal ini juga sudah sejalan dengan kebijakan maupun regulasi? Sesuai dengan data sesuai dengan data yang kami miliki, bahwa regulasi ini memang di Jawa Timur sudah ada semua. Tadi disebutkan, mulai dari Impres sampai dengan Timdu itu ada semua. Tapi apakah peran-peran itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, OPD? Nah, itu adalah dorongan-dorongan yang kami buat kemarin pada saat pelaksanaan raportas P4GN yang di DPRD itu juga masih dalam tanda petik. Banyak regulasi yang sudah dilakukan di Jawa Timur. Akan tetapi dalam roda berjalannya tindak lanjut itu juga masih banyak yang belum tahu terhadap fungsi-fungsi dalam tim terpadu itu. Nah, di tim terpadu itu berbunyi bahwa seluruh OPD yang tergabung dalam tim terpadu itu diharapkan adalah menyusun rencana aksi. Rencana aksi. Apakah rencana aksi sudah disusun? Belum banyak yang menyusun. Dampaknya kemana, Mas Didi? Dampaknya adalah pelaksanaan rencana aksi nasional, ya, yang dalam Sesmonef P4GN. Itu Jawa Timur itu dari 199 OPD baru sekitar 50% yang melaksanakan renaksi dan melaporkan. Sangat kecil sekali berarti ya, sangat kecil sekali. Nah, kalau seandainya Jawa Timur itu terdiri dari 38 kabupaten, terus dengan jumlah OPD tadi yang melaporkan semua, insya Allah renaksi kita akan menjadi sebuah daya saing tersendiri. Cut dulu ya. Cut sebentar ya, kawan ya. Halo, Assalamualaikum Pak Ibin. Nggih. Nah, saya lanjut Mas Didi. Siap. Nah, berangkat daripada apa yang kami sampaikan data-data tadi, bahwa di Jawa Timur ini perlu adanya sebuah forum diskusi supaya paling tidak satu sama lain itu bisa tahu terhadap peran dan tugasnya. Iya. Karena Bu Gubernur sendiri juga sudah menandatangani, akan tetapi apa yang dibuat oleh Gubernur itu juga kayaknya belum ditindaklanjuti oleh pimpinan OPD yang ada di Jawa Timur. Nah, di sana banyak sekali ada pimpinan OPD, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, ada Bakas Bangpol sebagai leading sektor, kemudian Dispora, BUMN, itu ada semua. Akan tetapi yang sudah berperan dalam pada penyusunan aksi dan pelaksanaan dan melaporkan, ya seperti yang kami sampaikan, baru sekitar 50% OPD di Jawa Timur yang ada di
Jawa Timur ini. Regulasi sudah begitu banyak dibuat. Nah, kemudian saya bicara terkait dengan desa. Jumlah desa di Jawa Timur ini seluruhnya ada sekitar 8.000 sekian. Itu adalah jumlah desa dan kelurahan ada di Jawa Timur. Nah, kalau seandainya nanti program P4G ini juga sudah dilaksanakan secara terpadu, dan tiap tahun mungkin tiap-tiap desa atau tiap-tiap kabupaten itu bisa mengalokasikan anggaran untuk desa bersinar, dan tiap tahun itu bisa 800 desa yang bersinar, maka dalam 10 tahun permasalahan narkoba di Jawa Timur itu akan terjawab dalam rangka penanggulangan narkotikanya. Permasalahannya ini kan belum ada sebuah dukungan dari semua pihak untuk mengatakan satu gerak, satu langkah dalam rangka misalnya itu. Padahal di keputusan gubernur sudah jelas itu. Perlu ini, berbuat ini, tapi nah, dengan adanya program Desa Bersinar itulah yang digagas oleh BNN, maka Desa Bersinar ini adalah merupakan program prioritas dalam menjawab tingginya prevalensi Jawa Timur. Kemudian juga kasus narkoba di Jawa Timur juga masih tinggi. Iya. Terus kemudian juga terkait dengan kegiatan-kegiatan itu yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Maka kemarin tanggal 14 kita sudah melaksanakan rakortas, mudah-mudahan dengan rapat koordinasi terbatas dengan menghadirkan seluruh stakeholder di Jawa Timur. Ini merupakan langkah awal dan merupakan hal pertama yang kita lakukan di Indonesia. Ya, mudah-mudahan hal ini dari Jawa Timur untuk Indonesia. Ya, salah satu percontohan ya, Bapak. Mungkin diikutin oleh mungkin biasa. Dari daerah-daerah yang lain gitu ya. Benar-benar luar biasa banget gitu ya. Oke, mungkin ada masyarakat juga yang mungkin pengen tahu gitu, Bapak, terkait apa sih yang harus dilakukan untuk kita gitu ya. Untuk kita, desa saya tuh dulu banyak pecandunya misalkan, tapi saya pengen mencanangkan menjadi desa bersinar. Kemudian apa saja yang harus dilakukan? Saya sebagai masyarakat yang pengen menginformasikan ini gitu, Bapak, mungkin. Oh ya. Jadi tadi sudah disinggung di awal ya, bahwa di dalam sebuah desa bersih narkoba itu kita berusaha untuk membuat sebuah kelompok kerja ya. Kelompok kerja yang nantinya juga sebelum itu sebetulnya sebuah desa bersinar itu persyaratannya sangat banyak. Jadi tidak hanya tiba-tiba desa saya desa bersinar. Bersinar, iya. Jadi ada indikatornya gitu betul, ya. ada indikatornya. Siap. Jadi paling tidak ada komitmen ya. Ada komitmen dari baik itu pemerintah desa, perangkat desa maupun masyarakatnya. Nah, kalau salah satu itu tidak mendukung, desa bersinar itu tidak akan terwujud gitu. Okay. Nah, dengan ada komitmen, kemudian juga kita sebagai inisiator dalam hal pembentukan desa bersinar itu, kita selalu memberikan motivasi pada mereka. Kita ajak berembuk, dalam hal ini perangkat pemerintahan desa dan juga BPD, Badan Pemusyawaratan Desa. Nah, ini harus mendukung. Nah, kemudian setelah itu, karena ini kaitannya juga masalah anggaran biasa. Nek gaung ono anggaran juga mlaku kan biasa. Iya. Itu pasti. Benar. Ya. Karena lambangnya Jawa Timur itu kan ada tulisannya di bawah, Jer Basuki Mawa Beyo. Artinya Iyan apa ini? Kalau kamu ingin mukti itu apa? Kalau kamu ingin sejahtera, nah itu memerlukan sebuah biaya kan gitu. Iya. Nah, karena itu dalam mewujudkan sebuah desa bersinar, dana itu harus ada, dan dana itu harus murni dari desa itu. Jadi desa itu harus mandiri gitu. Betul. Okay. Nah, kemudian kalau sudah ada dana, maka kita akan membantu mereka. Sebetulnya pembentukan ini bukan kita, tapi masyarakat. Harus gitu masyarakat, ya. Harus masyarakat. dan perangkat desa itu harus sadar bahwa
desa kami harus bersih dari narkoba itu. Jadi kami BNN itu sebetulnya hanya Fasilitator gitu ya. fasilitator saja. Kita membantu, misalkan Pak, kami butuh adanya informasi dan edukasi untuk masyarakat. Pak, di desa saya itu ada pecandunya. Nah, kami yang di pihak pencegahan memberikan informasi dan edukasi tersebut. Kemudian yang kaitannya dengan pecandu, maka kemudian dibentuklah tadi IBM, intervensi berbasis masyarakat, yang di dalamnya ada agen pemulihan. Agen pemulihan. Nah, ini. Nah, kemudian setelah itu maka masyarakat tidak usah khawatir seperti yang disampaikan Dr. Pur tadi ya, Dok ya. Ya, betul. Bahwa agen pemulihan itu bukan Tangkep-tangkep. nangkep, tapi berusaha untuk memulihkan mereka ya. Memulihkan. Mungkin dokter yang lebih Iya. lebih Jadi kita harus menyadari bahwa masyarakat itu punya potensi. Potensinya besar. Jadi dalam rangka membantu kita BNN dalam merehabilitasi. Karena merehabilitasi ini adalah proses di mana kita bisa merubah seseorang dan keluarganya. Ya, ini penting sekali ini. Kadang-kadang pecandu itu karena keluarganya nggak mendukung, terjadilah dia akhirnya lari ke jalanan. Nah, di masyarakat ini ternyata keluarga-keluarga ini itu juga jadi sasaran dari agen pemulihan ini. Jadi agen pemulihan ini harus punya karakter ya, itu bisa memotivasi, bisa berhubungan baik dengan keluarga, bisa berhubungan dengan perangkat desa, bisa tahu sumber daya yang lain, di mana bisa mendukung para penyalahguna ini supaya bisa berhenti. Gitu. Nah, gini Dok, tadi disampaikan Pak Sat, salah satu indikator untuk membuat desa bersinar gitu ya, salah satunya adalah komitmen masyarakat. Kemudian di dalam desa bersinar itu ada yang namanya IBM, intervensi berbasis masyarakat, yang ada AP-nya juga. Nah, AP itu apakah orang BNN yang menjadi AP atau mungkin ada masyarakat yang kemudian menjadi AP. Nah, kemudian sebelum dokter jawab, kemudian kalaupun pada akhirnya masyarakat yang menjadi agen pemulihan ini, otomatis kan masyarakat belum punya knowledge nih Dok, belum teredukasi terkait masalah adiksi dan lain sebagainya. Kemudian apa sih peran dari BNN sendiri untuk masyarakat supaya mereka benar-benar memahami masalah adiksi? Karena kan berhubungan dengan masalah adiksi kan butuh knowledge, pengetahuan tentang penyalahguna itu kayak gimana karakternya, kemudian bagaimana pendekatannya, kemudian bagaimana mendekati si klien ataupun si keluarganya, kayak gitu. Bagaimana Dok? Jadi yang pertama, agen pemulihan itu berasal dari masyarakat. Oke, Ya. dari masyarakat ya, bukan dari BNN ya Dok ya. Bukan. Oke. Dan masyarakat ini nanti yang menunjuk atau yang menetapkan itu kepala desa. Kepala desa. Jadi kita sodori kriteria-kriteria agen pemulihannya, mau bekerja sukarela dan orangnya ini terpandang baik, punya hubungan yang bagus, punya mental yang bagus, karakter yang bagus. Setelah itu, karena mereka belum punya ilmunya, kita akan berikan mereka pembekalan. Kita sudah punya modulnya untuk 5 hari. Mereka akan kita bekali, kita latih ya, kita bekali dengan ilmu-ilmu, kita bimbing secara teknis, baik dari pusat, BNN pusat maupun kita yang di provinsi maupun BNNK. Dengan ilmu-ilmu yang mereka terima itu nanti, itu mereka akan bisa menjalankan layanan IBM ini. Gitu Mas Didi. Nah, iya. Jadi menambahi dokter. Menambah, monggo. Jadi sejalan dengan IBM maupun agen pemulihan tadi, kan kami dari sisi pencegahan juga kita membentuk relawan. Nah, relawan itu tugasnya adalah sebagai kepanjang tanganan BNN terutama di bidang pencegahan ya. Jadi mereka agar mampu juga memberikan informasi maupun mengedukasi di desa itu. Nah, kami juga kesepakatan dengan pihak rehabilitasi bahwa udah nggak usah susah-susah, karena toh di
relawan tadi juga sudah kita bekali tentang P4GN. Ya. Nah, begitu masuk ke IBM, maka tinggal nambahi tentang rehabilitasi saja kan gitu. Gitu ya. Jadi Harapannya gitu ya Pak. Ya. iya, memang kita Sinerginya ya. sinerginya Oke, itu. oke, oke. Tuh. Oke, mungkin masyarakat itu yang kurang tahu terkait masalah adiksi, kemudian masalah rencana strategis dari BNN gitu ya. Apa sih yang harus mau dilakukan oleh BNN untuk mengedukasi masyarakat gitu ya Bapak? Saya merasa bahwa mungkin masih banyak banget masyarakat di luar sana yang tidak memahami terkait apa yang tadi disampaikan. Nah, saya mau nanya khususnya di BNNP Jawa Timur gitu Pak Kabak ya. Apa sih strategi yang mau dilakukan oleh BNNP Jawa Timur supaya hal-hal edukasi semacam ini terus-menerus terjaga supaya masyarakat semakin banyak kita mengedukasi lewat teknologi ini, mungkin masyarakat akan semakin banyak paham tentang rencana strategis dari BNN supaya mewujudkan desa bersinar, kemudian terkait program P4GN itu sendiri. Monggo. Oke, makasih Mas Didi berkaitan dengan dalam rangka membangun knowledge ya. Knowledge ya. Yang pertama yang kita bangun adalah kolaborasi. Yang kedua adalah strategi komunikasi. Nah, kita bicara dua itu, maka yang kita bangun adalah bagaimana membangun strategi marketingnya. Nah, kita ingat di marketing itu yang biasa kita pakai adalah 4P 1C. Nah, jadi P yang pertama itu adalah berkaitan dengan price, gitu ya. Kemudian P yang kedua adalah berkaitan dengan place, bagaimana menempatkan segala sesuatu supaya segala sesuatu itu bisa dibaca, bisa dilihat, bisa dipahami, sehingga akan membangun terhadap perilaku terhadap apa yang dibaca itu. Jadi semakin banyak tempat-tempat yang akan kita pakai dalam rangka mengkomunikasikan perang terhadap narkoba, itu adalah bagian daripada strategi yang harus kita bangun. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan promosinya. Nah, berkaitan dengan promosi, maka kita juga harus menyiapkan konten-konten. Oh iya. Nah kan, menyiapkan konten-konten atau substansi terhadap apa yang kita komunikasikan dari situ. Bisa juga nanti itu berdasarkan tingkat pelayanan, mungkin juga kita bisa mengedepankan kearifan lokal di sana. Mungkin wilayah Madura saat ini yang dalam tanda petik itu juga menjadikan sorotan-sorotan nasional berkaitan dengan tingginya prevalensi di sana, kemudian juga kasus narkotika. Mungkin juga sentuhan-sentuhan yang paling aman itu adalah mengedepankan kearifan lokal. Iya. Bagaimana budaya sana gitu ya. Kemudian kita sisipi dengan pencegahan narkotika, sehingga adalah sebagai bentuk integrasi kegiatan-kegiatan yang bisa dikolaborasikan. Nah, kita bicara berkaitan dengan strategi itu, maka yang kita beda adalah customer-nya. Siapa itu yang kita beda? Ya kan? Iya, benar. Kalau seandainya kita bicara bisa bersinar, kalau seandainya itu sudah ada strategi marketing, di pasar kita tempeli baliho, kemudian di sana ada stiker, ya kan? Kemudian di tempat-tempat ibadah juga di masjid dan kita tempeli itu. Terus kemudian di tempat wisata juga nanti ada himbauan itu. Terus kemudian juga para ulama dan lain juga menyuarakan itu. Iya. Terus kemudian juga nanti di mana tempat, di mana lihat itu ada himbauan itu, tentunya juga ini menjadi sebuah pembelajaran yang bagus. Akan tetapi hal ini juga tidak mungkin dilaksanakan oleh BNN sendiri. Karena dalam rangka program P4GN sesuai dengan Undang-Undang 35 pasal 104 dan seterusnya, itu adalah peran serta masyarakat dalam mendukung program. Nah, dukungan-dukungan itulah bisa kita bangun melalui sinergitas, melalui sebuah integrasi program, melalui kegiatan-kegiatan yang memiliki kearifan lokal, supaya masyarakatnya itu tertarik, tapi di dalamnya kita muatkan itu. Insya Allah dengan berbagai cara itulah yang bisa kita laksanakan. Akan tetapi yang memiliki program tidak merasa bahwa adanya tambahan-tambahan biaya. Iya. Jadi ada suatu kegiatan, tapi kegiatan itu kita tumpangi dengan pesan-pesan terkait dengan anti narkoba itu. Jadi strategi ini harus kita bangun, Mas. Artinya dalam bentuk komitmen, kemudian juga jangan sampai strategi marketing ini hari ini ada, tapi besok nggak ada. Iya.
Biasanya Jadi banyaknya juga- kayak gitu Pak Ya, Kadam. Oke. Jadi harus kita bangun berkelanjutan. Oke, iya, Oke. oke. Itu. Saya ingat begitu Pak Kabak tadi ngomong masalah kearifan lokal tadi. Jadi sebetulnya di Desa Bersinar tadi saya mohon maaf kurang menyebutkan satu bahwa tadi di bidang pencegahan, di bidang rehabilitasi, pemberantasan, sebetulnya mengenai kearifan lokal itu kami juga akan memberikan pemberdayaan masyarakat di sana. Kita akan melakukan pelatihan keterampilan, life skill di sana. Skill. Oh iya. Karena apa? Agar kalau kita latih sebuah keterampilan itu paling tidak di Desa Bersinar tadi, masyarakat yang tadinya misalkan mempunyai pekerjaan yang biasanya jadi bandar lah, Iya. jadi pengedar lah, dengan keterampilan yang ada itu dia akan switch ya, akan pindah Tidak, iya. gitu. Karena dia mempunyai keterampilan gitu loh, keterampilan yang lain. Karena kalau kita selalu mendengar dari masyarakat itu, kenapa sih mereka itu menjadi pengedar, kenapa jadi kurir, itu karena yang paling banyak adalah alasan ekonomi. Ini. Nah, kami ingin juga membangun perekonomian di sana dengan melakukan pelatihan life skill dengan mempertimbangkan seperti Pak Kabak tadi kearifan lokal. Gitu. Oke, oke. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar luar biasa banget ya. Banyak banget knowledge yang sudah dibagikan oleh beliau-beliau di sini yang sangat-sangat berkompeten banget. Kalau bisa diteruskan mungkin akan sampai durasinya panjang banget ya. Harapan saya nanti ke depan Bapak mungkin akan ada part-part berikutnya gitu ya, Iya. terkait edukasi dari BNN ini untuk program P4GN. Tapi sebelum kita mengakhiri program ini, saya minta dari beliau-beliau ini mungkin Pak Kabak dulu untuk menyampaikan closing statement gitu ya, closing statement terkait program P4GN itu tadi. Gitu mungkin silahkan dari Pak Kabak dulu mungkin. Ya, makasih Mas Didi. Kolaborasi adalah sesuatu yang utama bagi kami dalam rangka pengendalian atau dalam rangka pencegahan narkotika atau narkoba di Jawa Timur ini. Tanpa adanya sebuah kolaborasi, tentunya program P4GN tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini yang kita rasakan saat ini. Nah, tentunya yang harus kita bangun adalah terus dan selalu marilah rekan-rekan semua kita bangun kolaborasi. Kita bangun ide-ide sebagai terobosan yang baru, bagaimana terobosan ini akan menjadikan sebuah gagasan baru sehingga masyarakat bisa menikmati, kemudian juga bisa menerima terhadap kegiatan-kegiatan ini dengan harapan dukungan dari masyarakat semakin banyak dirasakan. Dengan harapannya nanti program Desa Bersinar P4GN yang terpadu ini terdukung dari pemerintah daerah dengan menganggarkan anggarannya melalui APBD atau BDES itu untuk membangun Desa Bersinar yang semakin banyak. Jadi kolaborasi adalah sesuatu keharusan. Jadi bisa digarisbawahi kolaborasi itu menjadi sangat penting gitu ya dari Pak Kabak. Mungkin dari Dr. Pur closing statementnya. Singkat aja, untuk rehabilitasi ini adalah memang strategi dalam rangka menekan demand ya. Jadi supaya tidak ada permintaan terhadap produk-produk narkoba. Dan silakan teman-teman yang ada keluarga atau saudara atau teman yang diketahui memakai narkoba, beranilah untuk lapor ke BNN, dan rehabilitasi di BNN itu gratis. Ketika nanti teman-teman lapor, itu tidak dituntut pidana sesuai dengan Undang-Undang 35 nomor tahun 2009 pasal 128. Jangan sampai nunggu ditangkap, lapor dulu ke BNN, tidak dituntut pidana. Pidana. Itu aja dari rehab.
Ya, kalau dari sisi pencegahan ya, sebenarnya kami sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Kabak tadi. Dengan kolaborasi maka kita akan membentuk atau membangun desa bersinar itu tidak hanya yang diinisiasi oleh BNN saja. Kami berharap bahwa dari rekan-rekan OPD, terutama yang membidangi dalam hal ini misalkan pemberdayaan masyarakat desa, terus kemudian dari pihak Kesbangpol itu juga akan sama-sama untuk membangun desa bersinar di masing-masing kabupaten kota. Karena kalau hanya BNN yang bergerak tanpa bantuan dari rekan-rekan OPD yang lain, itu akan memakan waktu yang panjang ya. gitu. Oke. Karena dengan katakanlah kalau BNN misalkan kita yang 17 BNN kabupaten kota dan satu BNN provinsi ini masing-masing cuma 2, padahal sementara itu 8.000 lebih desa yang ada di Jawa Timur. Kapan selesainya? Ya. Karena itu mari kita semua Sinergi dan berkomitmen bersinergi gitu ya. dan Oke. berkomitmen untuk menjadikan Jawa Timur ini bersih narkoba yang berawal dari desa. Oh, dari desa. Harapannya Jawa Timur menjadi bersih dari narkoba gitu ya, yang berawal dari Siap, desa. ya. Mungkin saya juga ingin menyampaikan closing statement gitu ya. Closing statement saya adalah saya berharap bahwa program edukasi semacam ini bisa terus-menerus gitu ya harapannya. Karena waktu kita sangat terbatas gitu ya, karena beliau-beliau ini sangat-sangat sibuk sekali, sudah datang meluangkan waktu ke sini, saya sangat luar biasa. Saya mungkin dari studio ini undur diri. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Ya, harapan seperti yang tadi sampaikan bahwa program edukasi semacam ini bisa akan terus reguler gitu ya Bapak ya. Harapannya terutama di Jawa Timur supaya masyarakat Jawa Timur tadi bisa bersih dari narkoba gitu ya Bapak ya. Iya. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.